Shalom, selamat hari Sabat kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya Ariel Cornedi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di pelajaran yang ke-11 dengan judul Kejatuhan dan Kebangkitan Daud. Ayat intinya diambil dari dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Pada hari Sabat ini kita akan masih mempelajari kisah tentang Daud. Teman-teman, di sini dikatakan bahwa Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya." Nah, pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Nah, kemudian Daud ini menjadi marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Nah, kemudian berkatalah Natan pada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri tuan-tuanmu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu." Nah, kemudian beginilah firman Tuhan, "Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh orang Israel secara terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Nah, teman-teman, apa yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini? Di sini diceritakan bahwa pada saat itu ada suatu perumpamaan yang diceritakan oleh Nabi Natan, yang tadi sudah kita baca, kita sudah dengarkan bersama. Dan ternyata perumpamaan yang diceritakan oleh Nabi Natan itu menggambarkan Daud. Daud, dia sudah mempunyai segalanya. Dia sudah mempunyai apa yang dia inginkan. Tetapi dia masih belum merasa puas. Dia masih mengambil istri orang lain untuk menjadi istrinya. Bahkan dia tidur, dia melakukan hubungan seksual dengan dia. Dan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi tentunya oleh Daud. Dan bahkan Uria, orang Het itu, dibiarkan mati supaya Uria itu tidak mengetahui bahwa istrinya telah diambil oleh Daud. Satu perbuatan yang sangat jahat yang dilakukan oleh Daud. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan marah kepada Daud. Tetapi
Setelah Daud mengetahui kesalahannya, dia merasa berdosa, dia merasa menyesal, dan dia minta diampuni oleh Tuhan. Dan ternyata kata Nabi Nathan di sini dikatakan bahwa Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah, di sini satu kutipan mengatakan bahwa bahkan setelah bertahun-tahun sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, Daud takluk terhadap kesenangan dirinya sendiri. Kita sudah mempelajari 2 sahabat yang lalu. Sepanjang 2 sahabat ini kita sudah belajar bagaimana Daud ini dia selalu hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi pada saatnya, suatu seketika Daud jatuh. Dia melakukan satu kesalahan yang besar, yaitu mengambil istri orang, mengingini istri orang. Itu adalah satu dosa di hadapan Tuhan. Dan ternyata Daud merasa menyesal dan dia diampuni. Teman-teman, di sini dikatakan bahwa siapa saja yang di dalam iman mau menerima janji-janji Allah akan memperoleh pengampunan. Jadi apabila kita melakukan satu kesalahan di dalam kehidupan kita pada masa yang lalu, sama seperti Daud, tetapi bila mana kita percaya pada janji-janji Tuhan bahwa Dia akan mengampuni dosa-dosa kita, maka di sini dikatakan kita akan memperoleh pengampunan. Jadi apabila kita sudah jauh dari Tuhan, mungkin apabila kita sudah melakukan satu dosa di hadapan Tuhan, baiklah kita percaya pada janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengampuni kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kita menyesal kepada Tuhan, maka kita yakin bahwa kita akan diampuni sama seperti Tuhan telah mengampuni Daud. Inilah video sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini, dan kalau teman-teman suka silakan untuk di like videonya, dan jangan lupa untuk komen di bawah, dan yang belum subscribe saya ingatkan untuk di subscribe, dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, dan share video ini ke seluruh sosial media. Saya Ariel Cornedi, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.